Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika, terutama pada bahasan min atau rata-rata. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu min atau rata-rata. Nah, min itu sendiri adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, sementara untuk lambang dari min itu sendiri dilambangkan dengan tanda X bar. Nah, ini merupakan tanda min atau rata-rata, dibacanya yaitu X bar. Ya, ini X bar. Nah, untuk selanjutnya pada pembahasan hari ini kita akan membahas pada dua kategori, di mana yang pertama itu min data tunggal, kemudian yang kedua itu min data kelompok. Jadi kita akan membahas pada dua bahasan ini. Untuk yang pertama yaitu mengenai min data tunggal, di sini terdapat rumus di mana ketika ada X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai plus Xn per N. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus lainnya, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Xi per N. Nah, jadi dari kedua rumus ini kalian tinggal pilih salah satu saja. Nah, adapun untuk keterangannya, di mana X bar itu merupakan rata-rata atau min, kemudian Xi itu adalah data ke I, sementara ini tanda sigma ya, sigma X sama dengan itu jumlah data. Nah, ini maksudnya jumlah data. Nah, sementara untuk N itu sendiri adalah banyaknya data. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, di sini ada contoh untuk data tunggal. Di sini soalnya tentukan nilai rata-rata dari data 3, 5, 4, 7, 9, 2, 8, dan 6. Nah, jadi dari data tunggal ini, kenapa datanya seperti ini? Nanti kalian cari nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi tadi kan rumusnya itu X bar, ya, X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai plus Xn per N. Nah, jadi X1-nya itu tergantung datanya. Nah, karena di sini X1-nya adalah 3, maka 3 tinggal dijumlahkan dengan 5, kemudian plus 4, plus 7, sesuai urutan yang ada di soal ini ya. Plus 9, plus 2, plus 8, dan plus 6. Semuanya dijumlahkan per N. N itu kan tadi banyak data ya. Di sini kita tinggal hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi seluruh data ini totalnya ada 8, maka per N. N itu 8, jadi per 8. Nah, ketika sudah tahu N-nya berapa, tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 5, tinggal tambah 4, tambah 7, tambah 9, tambah 2, tambah 8, dan tambah 6. Hasilnya itu 44 per 8. Nah, ketika sudah seperti ini tinggal dibagi saja. X bar sama dengan 44 dibagi 8. Ternyata hasilnya itu 5,5. Nah, inilah rata-rata dari data yang ada di sini. Jadi rata-ratanya itu adalah 5,5. Ini contoh untuk data tunggal. Bagaimana untuk data kelompok? Kita lihat di sini min data kelompok atau rata-rata data kelompok ada rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi Xi atau Fi dikali Xi per sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fi. Nah, bagaimana keterangannya itu sendiri? Di sini X bar masih sama, yaitu rata-rata atau min, kemudian Xi itu sendiri adalah titik tengah kelas ke I. Nanti lebih jelasnya kita lihat contoh. Kemudian untuk F itu sendiri adalah frekuensi kelas ke I. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini ada contoh yang pertama. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nah, karena di sini datanya kelompok, maka datanya itu berupa pakai tabel ya. Di sini ada nilai dari 10 sampai 19, 20 sampai 29, dan seterusnya sampai 50 sampai 59. Nah, di sini ada frekuensi di mana yang mendapatkan nilai 10 sampai 19 itu 5,
berjumlah 5, kemudian 20 sampai 29 itu berjumlah 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan mencari nilai rata-rata dari data kelompok ini? Kita lihat penyelesaiannya. Di sini ada nilai, masih sama seperti tadi tabelnya, kemudian frekuensi juga masih sama, hanya saja kita tinggal tambahkan keterangan frekuensi itu FI. Ini supaya memudahkan kalian dalam memasukkannya ke dalam rumus. Nah, untuk selanjutnya kita perlu tabel tambahan, di mana di sini ada tabel tentang titik tengah, kemudian ada juga FI dikali XI. Kenapa kita membuat tabel tambahan? Karena kita memudahkan sekali kita untuk memasukkannya ke dalam rumus. Jadi tidak perlu hitung dalam secara manual gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai tabel ini akan sangat memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Nah, jadi untuk langkah pertama, ketika kalian sudah lihat nilai, kemudian sudah lihat frekuensinya, kemudian kalian cari titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, titik tengah itu diperoleh dari mana? Kalian lihat nilai, ini 10, kemudian ada angka 20. Nah, 10 dan 20 itu kemudian dijumlahkan. Jadi, untuk mencari nilai titik tengah itu atau XI, langkah pertama itu 10 dari sini ya, plus 20, jadi ditambahkan 10 tambah 20 per 2 ya. Jadi setengahnya dari 10 ditambah 20 adalah 15 ya, karena 20 tambah 10 30 dibagi 2 adalah 15, maka titik tengahnya itu 15. Ini untuk langkah yang baris pertama. Begitupun dengan baris kedua, baris ketiga, keempat, dan kelima. Langkahnya masih sama, jadi tinggal 21 tambah 31 dibagi 2, nanti hasilnya itu 26. Kemudian 32 ditambah 42 dibagi 2, hasilnya itu 37. Dan seterusnya sampai ke 59. Nah, untuk yang berikutnya, bagaimana cara mencari nilai FI dikali XI? Kalian tinggal kalikan saja antara frekuensi dengan titik tengah atau antara FI dengan XI dikalikan saja. Di sini kan ada angka 5 pada baris pertama, kemudian ada angka 15 pada baris pertama juga, tapi di bagian titik tengah atau XI. Nah, langkahnya tinggal kalikan saja, karena di sini FI dikali XI, maka 5 dikali 15, hasilnya itu 75. Tinggal pindahkan ke sini. Begitupun untuk baris kedua, ketiga, dan sampai kelima gitu ya. Ini kan tinggal 8 kali 26, hasilnya 208, 10 kali 37 hasilnya 370, 6 dikali 48 hasilnya 288, dan 1 kali 59 hasilnya 59. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal jumlahkan total dari FI, XI ini totalnya semuanya berapa. Nah, ketika sudah ditotal 75 tambah 208 ditambah 370 ditambah 288 ditambah 59, ternyata jumlah, ini kan sigma itu jumlah ya, atau total dari FI dikali XI itu sama dengan 1000. Nah, ini juga perlu dijumlahkan yang frekuensi. Jadi total dari FI atau total dari frekuensi itu berapa? 5 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya itu adalah 30. Nah, kalau sudah ketemu sigma FI dikali XI, kemudian sigma FI, kalian tinggal masukkan saja ke rumus. Nah, tadi kan X bar itu untuk data kelompok rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N dari FI, tinggal dimasukkan saja. Tadi sigma FI dikali XI itu kan hasilnya itu 1000, tinggal pindahkan ke sini ya. Kemudian sigma FI berdasarkan tabel ini adalah 30, tinggal per 30. Sudah, tinggal dibagi saja, 1000 dibagi 30, hasilnya itu adalah 33,33. Nah, inilah hasil atau rata-rata dari data yang kita peroleh.